Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal filter udara. Jadi kemarin penulis lihat ada apa jenenge video yang memprotes demonstrasi pembersihannya filter udara aftermarket. Jadi videonya diprotes karena judulnya filter KNN dan yang dipakai demo sebenarnya bukan KNN tapi merek Hurricane. Nah, di demo filtrasinya yang dipergunakan sebagai alat ujinya adalah pupuk bayi ya. Menarik karena selama ini penulis belum pernah lihat ada yang uji filter menggunakan pupuk bayi ya. Tapi selama ini kalau di Indonesia, kalau demo filtrasi itu modalnya cuma dyno ya, atau pamer akselerasi atau pamer konsumsi bahan bakar. Nggak pernah ada yang pakai pupuk bayi. Entah apa yang melakukan uji semacam ya, yang apa misalnya pakai tisu atau apa gitu ya. Tapi selama ini nggak pernah. Ya menarik karena ya kalau di luar sana ternyata kemampuan filtrasi dari filter itu juga diperhitungkan. Jadi nggak cuma penambahan tenaga saja, tapi kemampuan filtrasi juga dibandingkan. Nah, kalau di Indonesia yang namanya filtrasi itu justru tidak begitu dipentingkan ya. Bahkan sampai beredar bahwa debu itu masuk ruang bakar itu bakal habis terbakar debunya. Ya sesuatu yang aneh ya, karena rasanya debu itu ya nggak bisa terbakar ya. Selama ini penulis tahu debu itu nggak terbakar ya. Kalau apalagi misalnya pinggir jalan gini kan ada debu tuh, coba kayak dibakar apa ya habis. Rasanya kok enggak ya. Yang namanya debu kok rasanya nggak habis terbakar. Dan selama penulis coba-coba motor yang open filter itu jarang yang ya kompresinya padat ya. Jadi penulis rasanya nggak pernah merasakan motor yang open filter itu sentakan bawahi mantap, mesti ngeblong walau yang tenaganya besar. Mungkin cc-nya gede sehingga tarikannya enak, tapi tarikan bawahnya mesti ngeslong, nggak padet gitu loh. Beda dengan yang pakai filter. Ini penulis ngomong motor ya. Kalau mobil, wah mustahil bisa merasakan perbedaan tenaga mobil ya. Mobil tenaganya segede itu penulis nggak sensitif, nggak bisa betul-betul merasakan perbedaan ya. Tapi yang jelas menurut penulis yang namanya debu itu bakal mengotori 1 ruang bakar, 2 valve, 3 throttle bodinya yang termasuk di dalamnya sensor-sensornya. Soal pembersihan itulah.
Menurut penulis nggak masuk akal bila debu itu tidak ada efeknya. Nah, karena apa yang namanya throttle body itu butuh pembersihan. Orang-orang itu biasanya yang sudah pakai filter yang filtrasinya nggak bagus, filter yang disebut bisa dicuci, yang dari stainless steel ya. Bagi mereka pembersihan throttle body itu merupakan hal yang wajib dilakukan, karena menurut mereka motor yang filternya standar pun itu butuh dibersihkan filternya, throttle bodinya. Jadi karbu atau throttle body itu katanya wajib sekali dibersihkan berkala. Karena kalau nggak gitu performa mesin nggak bisa maksimal. Ya menurut penulis itu omong kosong lah ya. Omong kosong karena apa? Ya penulis ini bisa jadi buktinya. Dalam 34.000 km ini cuma barusan aja ganti belt. Ya perhatikan lampu BLT wis gak nyala lagi kan, ya itu karena barusan ganti. Terus di 34.000 km itu bagian throttle body belum pernah dibongkar sama sekali, 0 kali ya. Jadi sampai piro lengkapnya 34575 ya, 34.575 km throttle body nggak pernah dibuka. Apa performa motor turun? Ya enggak juga ya, performa motor masih standar, masih sama dengan yang ketika motor masih baru. Bahkan konsumsi bahan bakar sekarang lebih baik ya. Kalau dulu zaman pakai Yamaha, konsumsi bahan bakar maksimal 45 km per liter. 45 km per liter itu sudah ngoyo eco ridingnya. Nah sekarang kalau misalnya eco ridingnya selevel itu bisa dapat 60 km per liter. Top speed masih tetap sama. Kalau pas dingin 110, kalau pas cuaca panas 113. Normal, saat normal ya. Kebetulan sebelum dan sudah pakai sebelum dan sudah ganti belt juga sama ya top speed ya. Karena belt standar. Sama-sama 113 ya. Cuma sekarang akselerasi lagi parah karena ya olinya juga pakai oli yang banyak aditif, lagi pakai Ravenol TSI, dan ya kebetulan sudah ditambahi juga oli samping Enviro 2T ya. Enviro 2T nggak rekomendasi untuk aditif oli samping. Terus performa motor penulis nggak beda. Apa butuh pembersihan macam-macam? Wes sembuh, tapi buktinya performa motor penulis sampai sekarang masih bener-bener prima ya. Sama dengan ketika motor masih baru. Terbukti bahwa omongan mesin motor atau throttle body itu wajib diservis tiap 2000 km atau berapa kilometer itu enggak berlaku ya. Dan penulis pun masih pakai filter standar yang sudah berapa kali penulis cuci. Jadi mungkin ada yang ngomong filter nggak bisa dicuci ya, nyatanya penulis nggak cuci, penulis pakai lagi. Performa motor ya tetap normal ya. Mungkin setelah dicuci itu bukannya makin longgar lubang-lubang
pori-porinya, tapi malah justru makin rapat bisa jadi. Jadi banyak ya mitos-mitos yang ya sebenarnya bukan berarti filter nggak bisa dicuci itu salah ya. Tapi walau sudah dicuci pun sebenarnya filter standar masih bagus. Minim untuk motor penulis nggak sampai perlu melakukan pembersihan throttle body. Nggak ada masalah, nggak ada ceritanya RPM naik turun, nggak ada ceritanya RPM terlalu rendah, nggak ada ceritanya apa jenenge ya, gasnya gantung macam-macam, no problem. Beda dengan mereka yang pakai filter plong yang kadang loh, wah filter apa RPM naik turun, RPM terlalu rendah. Kalau digas mendadak moro-moro mati mesinnya, nggak ada cerita seperti itu. Jadi ya jangan terlalu percaya omong kosong ya, omong kosong bahwa filter yang apa jenenge bebas cuci, yang apa jenenge ya, debu bisa terbakar, itu emang beneran sesuai dengan apa yang mereka omongkan. Kalau untuk filter ya, kita jangan terlalu percaya omongan mereka yang ngomong bahwa pernafasan mesin itu terhambat oleh filter. Selama filternya nggak sampai kebuntu parah ya, sampai kotorannya berlimpah, ya masih normal lah ya. Penulis pernah kira-kira 3 tahun nggak pernah bersihkan filter, terus penulis bersihkan filter, apa banyak perubahan performanya? Ya nggak juga sih ya, cuma nambah sedikit sekali. Nah apalagi sekarang zaman kendaraan injeksi ya. Perhatikan bahwa filter sekarang ukurannya jumbo semua, gede amit-amit semua, besar sekali ukuran filter sekarang. Nggak bisa dibandingkan dengan filter beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Penulis dulu ingat filternya Shogun, wah kecil kalau dibandingkan dengan NMAX, kecil banget. Punya NMAX ini bisa dibilang 2 kali atau bahkan 3 kali lipat lebih besar daripada filternya motor zaman dulu, Supra Fit, Shogun, Krypton, lebih besar ya. Kalau lebih besar artinya apa? Ya sebenarnya hambatan filter udara standar itu nggak besar, hambatannya kecil ya. Ukuran filter dibanding dengan saluran udaranya, baik yang setelah ataupun sebelum filternya, itu beda jauh sekali. Karena beda ukuran yang sangat jauh ini, aliran udara yang lewat filter, yang melewati kisi-kisi filter udara, itu jauh lebih pelan daripada yang melewati pipa atau saluran masuk ke filter atau masuk ke throttle body. Jadi jauh lebih kecil ya. Nah, banyak klaim bahwa dengan menggunakan filter udara yang lebih plong itu tenaga mesin meningkat. Itu nggak selalu ya, nggak selalu. Kenapa nggak selalu? Karena di kendaraan modern, di kendaraan terutama standar, itu setelan bahan bakar dibuat kering, dibuat irit. Nah,
ini sangat berpengaruh sekali dengan AFR-nya. Ketika kita mengganti filter udara, maka AFR akan berubah. Apalagi bila kendaraannya tidak dilengkapi dengan airflow sensor ya. Jadi mungkin ada kendaraan yang komplit sekali gitu ya. Ada airflow sensor, ada air pressure, ada macam-macam lah ya. Sehingga ECU-nya bisa memperhitungkan volume udara yang masuk dengan baik. Ada juga yang nggak lengkap. Misalnya nggak ada airflow sensor, cuma suhu dong, cuma ngukur suhunya dong, atau tekanannya dong. Nah itu ada ya. Di sistem yang lengkap, maka dia akan bisa menyesuaikan. Kalau memang pasukan udara bertambah, dia bisa secara otomatis menyesuaikan pasokan bahan bakar juga. Sementara itu yang sederhana, yang dihitung kan cuma sedikit. Nah itu bakal lebih tidak sensitif lagi terhadap perubahan udara. Nah yang seperti ini ya, kalau memang udaranya bertambah, maka justru ya akan punya efek negatif. Jadi efek filter itu akan bergantung terhadap kecerdasan dari ECU-nya atau kelengkapan dari sensornya. Kendaraan yang sensornya lengkap, yang bisa mengetahui perubahan aliran masuk, itu akan lebih sensitif terhadap perubahan yang terjadi pada udara yang masuk. Nah, tapi di mesin itu bukan sekedar hambatan filter saja. Di mesin itu ada yang namanya resonansi. Untuk efisiensi yang lebih baik di RPM tertentu, butuh panjang intake tertentu, butuh panjang saluran masuk tertentu. Untuk menggali tenaga di RPM rendah misalnya, itu butuh pipa diameter sekian dengan panjang sekian. Kalau mau lebih banyak tenaga bawah yang didapatkan, butuh dipanjangkan pipanya misalnya, atau dikecilkan. Untuk RPM tinggi butuh lebih pendek dan lebih besar misalnya. Filter itu tidak merubah ukuran pipa-pipa ini. Jadi jangan kaget kalau pasang filter yang harganya 1,5 juta, 600.000 atau berapa lah. Penambahan tenaga yang dirasakan minimal sekali, atau bahkan negatif. Karena apa? Karena ya bisa jadi ECU-nya akan melakukan kompensasi dan kompensasinya negatif. Kalau kompensasinya jadi mematikan atau menghilangkan efek filter, ya itu masih termasuk untung ya. Tapi kalau ECU-nya kurang begitu memahami perubahannya, bisa malah negatif. Yang faktor lain, seandainya nanti ditemukan penambahan tenaga, bisa terjadi perubahan di tenaga RPM rendah. Jadi ketika melakukan perubahan di saluran masuk, pasang pipa lebih besar, baik yang setelahnya filter atau sebelumnya filter, atau bahkan semuanya itu dilepas, yang perlu diperhatikan adalah apakah di RPM rendah tenaganya turun.
Jangan cuma lihat polnya tok, maksimalnya tok. Kecuali kalau memang untuk kebutuhan balap. Kalau kendaraannya dibuat harian, perhatikan apakah tenaga, misalnya kalau untuk motor di RPM 6000, kalau untuk mobil RPM 2000, apakah turun atau masih tetap? Nah, kalau turun ya jangan kaget kalau setelah pakai filter racing atau ya salurannya juga ternyata makin boros. Makin boros terjadi bukan karena jadi lebih sering gaspolan, tapi makin boros terjadi ya karena memang makin boros, karena filternya justru merusak rasio ideal yang ada pada kendaraan. Jadi makin borosnya beneran. Intinya ya, mau di filter udara itu jangan terlalu ngoyo, cari yang ya nggak peduli filtrasinya tuh. Cari modifikasi filter udara itu pastikan filtrasinya bekerja dengan baik. Karena kalau filtrasi tidak bekerja dengan baik, ya percuma, jadi nggak maksimal. Jadinya butuh apa jenenge? Butuh pembersihan throttle body, pembersihan ruang bakar, pembersihan macam-macam yang sebenarnya nggak perlu. Baiknya pilih yang filtrasinya bagus dan cari yang air flow-nya besar lah kalau memang butuh. Tapi pertimbangkan untuk modifikasi saluran pipanya dulu, karena sekarang ini filter itu besar-besar ukurannya. Semampet apapun filter, nggak lebih mampet daripada salurannya, saluran masuk ke filternya atau setelah filternya. Itu dulu benahi, cari yang ukuran pas. Kalau merasa udara kurang banyak, perbesar. Dan cek dulu, pakai uji dyno, pakai uji 0-100, pakai uji akselerasi, pakai uji konsumsi bahan bakar. Lihat ada peningkatan sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Jangan langsung gerusa-gerusu pasang filter ini bebas, butuh sering bersihkan throttle body, no problem. Ya enak mana dengan motor penulis gini yang apa, walau bisa dibilang standar ya, tapi konsumsi bahan bakar bisa 60 km per liter kalau mau. Ini NMAX 155. Nggak perlu terlalu drastis, modif macam-macam. Filter udara juga yang bekas dicuci. Modifikasi saluran malah diperkecil, yang malah makin irit. Motor penulis juga nggak kalah kencang daripada motor standar. Ya wis lah, itu aja. Yang penting ya yang bijaksana lah. Kalau perlu uji pakai apa, bedak bayi juga lah, untuk lihat apa memang filternya itu bagus. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.